Halo guys, balik lagi di channelnya Sami Munufo di dunianya paranormal. Oke teman-teman, di video kali ini saya bakal membahas dengan apa yang namanya palasi dan apa yang namanya kuyang. Banyak orang berkata bahwasanya kuyang dan palasi itu berbeda. Kalau kita sekali lintas itu memiliki persamaan yang memang benar-benar sama, wujud yang sama dan kelakuan yang suka memakan bayi yang sama, teman-teman. Lantas apa perbedaan palasi dan kuyang? Palasi itu adalah berasal dari Sumatera Barat, Minangkabau, berasal dari Padang, dan kuyang itu berasal dari bahasa Kalimantan. Semuanya itu sama teman-teman ya, tapi ada cara yang berbeda dari kelakuan si makhluk halus tersebut. Nah, saya bakal menceritakan bahwasanya kuyang dan palasi itu sebenarnya bukanlah makhluk halus, tapi di sana dipercayai bahwasanya ada orang yang menganut ilmu hitam, dan ilmu hitam ini bakalan turun ke 7 turunan mereka. Ini adalah ilmu turun menurun dan bakalan turun ke 7 turunan. Dan salah satu anak mereka, contohnya anak mereka ada 4, dan salah satu dari keempat anaknya itu bakalan jadi kuyang. Itu kepercayaan mereka teman-teman. Nah, saya bakalan menjelaskan langsung apa itu palasi menurut kepercayaan Minangkabau. Kepercayaan Minangkabau mempercayai bahwasanya ada hantu bayi, hantu pemakan bayi. Sebenarnya ketika dia itu mempercayai, dia itu tidak memakan bayi, tapi dia itu hanya mengisap darah bayi saja teman-teman. Nah, mereka mempercayai bahwasanya kuyang itu bakalan mencari mangsa dengan cara dia itu bakal berkeliling di tengah-tengah orang yang lagi menggendong-gendong bayi ada di tengah-tengah pasar. Dan ciri-ciri kuyang itu adalah tidak ada garis di tempat hidungnya. Tidak ada cekungan yang ada di hidung kita. Kalau kita ada cekungan, tapi dia itu tidak ada cekungan di sini. Mungkin agak sedikit seperti itu ya teman-teman ya. Dan ciri-ciri yang kedua adalah dia tuh membawa anjing. Dan ciri-ciri juga ada kepercayaan Minang itu adalah laki-laki. Dan ada juga yang mengatakan perempuan. Nah, kuyang itu sebenarnya laki-laki atau perempuan? Menurut kepercayaan kuyang atau palasi itu adalah perempuan ya teman-teman ya. Tapi ada dari cerita dari teman saya memang orang Padang, ternyata dia berubah wujud menjadi laki-laki ketika dia membawa anjing keliling di tengah pasar. Biasanya itu terjadi ketika itu zaman dahulu. Ya teman-teman ya, itu kepercayaan dari mereka teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita harus menghindari kuyang tersebut? Nah, jika kuyang itu telah memandang satu bayi, maka bayi itu yang bakalan jadi korban dia. Nah, bagaimana caranya bayi itu bakalan tidak jadi korban dia? Ketika dia datang pengen melihat bayi kita, maka kita bakalan bisikan ke dia, jangan pernah rasa takut, bawa bayi kalian dan bisikan ke dia, ini cucu Anda atau ini anak Anda. Ketika dia telah mendengar kata-kata tersebut, maka bayi kalian bakal merasa aman dan tidak bakalan namanya diganggu sama kuyang. Tapi ketika kalian takut dan kabur bawa bayi kalian, maka bayi kalian itu bakalan dihantuinya dan bakalan diisap darahnya. Bagaimana ciri-ciri bayi yang sudah diisap darah dengan kuyang? Dia itu nggak bakalan nimbul ya teman-teman. Dia nggak bakalan yang namanya nampak banget pada orang. Dia nggak bakalan nampak. Ciri-cirinya aja. Karena kenapa? Mungkin dia itu bakalan mengisap darah si bayi ketika kita lagi tidur. Ciri-cirinya itu teman-teman adalah ubun-ubunnya itu membuat cekung ya. Lobang dalam di ubun-ubunnya. Ketika di ubun-ubunnya itu sudah dalam teman-teman, dan maka bayi tersebut lama-lama kelamaan bakalan benar-benar sakit parah dan akhirnya meninggal. Kepercayaan orang Padang juga bahwasanya palasi ini teman-teman ya bisa juga menghantui bayi ketika dalam kandungan. Ibu-ibu yang hamil sedang memegang perutnya ketika ada kuyang, maka dekatlah kepada dia, katakan dan bisikkan kepada dia, di dalam perut ini adalah cucu Anda, atau di dalam perut ini adalah anak Anda. Maka di dalam perut kita itu bayi itu tidak bakalan diganggu dia. Tapi ketika kita kabur melihat kuyang tersebut, bayi dalam kandungan kita itu bakalan diganggu dia. Dan bisa jadi bayi kita bakalan keguguran. Itu kepercayaan dari Minangkabau. Nah, ada juga kepercayaan dari Kalimantan yang disebut dengan kuyang. Ya, yang disebut dengan kuyang, bahasa mereka menyebutnya itu namanya kuyang. Hantu pemakan bayi, teman-teman ya. Nah, di sana bahwasanya kepercayaan dari orang Kalimantan ini, kuyang itu suka mengisap darah bayi. Bahkan dia juga suka memakan mayat bayi yang sudah meninggal. Dan dia juga suka memakan janin-janin yang sudah dikuburkan. Seperti janin keguguran. Itu bakalan dimakan sama kuyang yang ada di cerita Kalimantan. Kuyang ini sama teman-teman ya dari Kalimantan. Ini adalah penganut ilmu hitam. Penganut ilmu hitam dan biasanya ini adalah perempuan. Dan menurut kepercayaan Kalimantan teman-teman ya, bahwasanya kuyang ini bakalan bergentayangan ketika malam hari.
Dia bakalan menjadi sosok biasa saja, tidak ada ciri-ciri sedikit pun dari orang Kalimantan dengan ceritanya. Dia bakalan seperti orang biasa, tapi ketika malam hari, dia bakalan menjadi kuyang, melepaskan tubuhnya dan membawa kepalanya, bahwasanya kepalanya itu ada organ-organ tubuh seperti jantung, hati, usus, dan sebagainya ya teman-teman. Nah, menurut kepercayaan orang Kalimantan, bagaimana caranya menghindari kuyang? Kuyang itu takut dengan namanya pisau. Takut juga dengan namanya bawang merah, apalagi bawang merah tunggal. Dan mereka juga takut dengan tali ijuk. Dan tali ijuk itu biasanya diikatkan di ujung pintu rumah, bahkan di ujung pintu jendela, ya tempat-tempat masuk ya teman-teman ya. Dan juga kepercayaan dari Kalimantan bahwasanya kuyang itu bisa berubah menjadi burung, bisa menjadi kucing ketika dia pengen mengintai bayi kita. Dan cara menghindarinya yaitu dari bawang merah, pisau, dan juga ijuk ya teman-teman ya. Tali ijuk itu teman-teman bisa kalian ikat di tempat pintu ataupun di jendela kalian ya teman-teman. Begitu juga seperti bawang teman-teman, bisa kalian letakkan di jendela atau di tempat depan pintu kalian. Karena mereka takut dengan itu menurut kepercayaan mereka teman-teman. Menurut kepercayaan saya teman-teman, bahwasanya kuyang itu adalah orang yang memang menganut ilmu hitam, sama seperti kepercayaan Padang, sama seperti kepercayaan Kalimantan. Orang yang menganut ilmu hitam biasanya perempuan dan mereka itu pengen banget jadi cantik katanya teman-teman ya. Katanya itu mereka itu pengen jadi cantik dan menjadi makhluk yang paling sempurna. Dan ketika mereka itu telah mendalami ilmu hitam tersebut, maka mereka bakal menjadi kuyang teman-teman. Dan kuyang ini teman-teman bisa menikah dengan manusia karena asal mula mereka itu memang manusia yang menganut ilmu hitam. Tapi ketika mereka menikah itu teman-teman, anak dari mereka itu adalah kuyang. Teman-teman ya. Salah satu dari anak mereka itu adalah kuyang. Tapi ada juga yang menikah sama-sama kuyang dan jelas keturunannya otomatis kuyang ya teman-teman ya. Dan kuyang ini bakalan berhenti teman-teman ketika keturunan ke-8. Ketika keturunan 8 maka tidak akan ada lagi yang namanya kuyang teman-teman ya. Dan anak-anaknya yang keturunan 8 dan cucu-cucunya yang keturunan 8 itu adalah real manusia. Itu menurut kepercayaan ya teman-teman ya. Apakah ilmu ini ada di dunia nyata? Menurut kepercayaan zaman dulu itu ada. Dan menurut pandangan semua orang bahwasanya orang pernah melihat kuyang. Dan juga ada penampakan-penampakan kuyang seperti video-video yang pernah ditampilkan di YouTube ataupun di Facebook ya teman-teman ya. Dan menurut saya teman-teman, kuyang itu benar-benar ada. Karena kenapa teman-teman? Ilmu hitam, jin dan setan itu memang benar-benar ada teman-teman. Tapi mereka itu bakalan sulit banget untuk menampakkan diri mereka kepada kita. Contohnya, jika kalian percaya adanya kuntilanak, memang kuntilanak itu memang benar-benar ada. Tapi ketika kalian rekam di kamera, maka kalian tidak akan bisa mendapatkan kuntilanak tersebut. Kecuali teman-teman, kecuali dengan kalian merekam tanpa tersengaja. Contohnya mereka itu menampakkan video-video kuyang, mereka merekam tanpa tersengaja. Ketika mereka itu lagi di pantai gitu kan, di laut seperti muara itu atau di sungai, ketika mereka merekam ada sosok yang terbang seperti kepala dan membawa organ tubuh yang di dalam tubuhnya gitu kan, seperti jantung, paru-paru dan sebagainya. Itu adalah penampakan yang tidak tersengaja ya teman-teman ya. Karena kenapa? Biasanya kuyang itu teman-teman dia bakalan bersembunyi ya teman-teman ya. Dan ada lagi teman-teman, ciri-ciri dari kuyang itu adalah cahaya merah sedikit titik di dekat tubuhnya teman-teman, atau yang mengikuti di belakang. Itu ciri-ciri kuyang ya teman-teman ya. Dan jika kalian bertanya kepada saya, pernahkah Anda melihat kuyang? No. Saya belum pernah melihat kuyang, tapi teman-teman saya percaya bahwasanya kuyang itu ada. Karena kenapa teman-teman saya percaya kuyang itu ada? Cerita dari daerah saya teman-teman ya, tapi dia bukan kuyang ya, tapi dia itu menarikan mayat. Mayat yang sudah meninggal itu dia kembalikan untuk hidup lagi. Karena kenapa? Cintanya kepada perempuan tersebut melebihi cintanya kepada Allah. Dan akhirnya dia menganut ilmu hitam untuk membangunkan mayat tersebut. Dan akhirnya mayat itu tersebut bangun dan menikah sama dia. Tapi mayat itu telah diisi dengan jin. Dan cara bergeraknya pun juga berbeda. Tidak seperti manusia biasa lagi, tapi sudah kelakuan jin atau kelakuan makhluk halus lainnya. Tidak seperti manusia pada umumnya ya teman-teman ya. Dan sekarang mereka itu menurut saya itu masih keturunan ke-5 atau ke-6. Katanya keturunan ke-8 tidak bakalan lagi terjadi keanehan kepada anaknya ya teman-teman ya. Dan biasanya teman-teman ya, hal yang terjadi seperti ini ketika orang yang telah melahirkan tadi ya, yang memang mayat itu telah melahirkan, maka mayat itu bakal langsung meninggal. Dan anaknya yang lahir tadi bakalan menjadi juga seperti itu. Dan ciri-cirinya biasanya teman-teman kalau di daerah saya itu teman-teman, cara bergeraknya itu ya teman-teman ya kayak orang linglung gitu. Kayak orang-orang linglung. Dan dia bakalan menikah.
pasti dia bakal menikah. Pasti akan ada jodohnya ya teman-teman ya. Kalau nggak ada jodohnya, nggak mungkin dia bakalan melahirkan sosok anak lagi. Dan biasanya anaknya itu selalu perempuan. Dan sekarang menurut aku mungkin mereka itu masih keturunan ke-6 atau sudah keturunan ke-7 ya teman-teman. Karena itu ceritanya sangat lama dan masih ada orang itu di daerah saya teman-teman. Tapi orang itu disembunyikan ya teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman, menurut saya ilmu hitam itu memang benar-benar ada. Dan mungkin itu saja untuk penjelasan dari saya teman-teman. Jika kalian punya pendapat lain tentang ilmu palasik ya teman-teman, atau ilmu kuyang atau ilmu hitam lainnya, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan jika kalian memiliki video atau foto hantu ya teman-teman yang berbau-bau horor atau penampakan dan sebagainya, silahkan kalian DM Instagram saya dan kalian silahkan kirim videonya kepada saya teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman, semoga ini bermanfaat. Saya Sami Menuvo, bye. Sampai jumpa video saya berikutnya. Para